Seri terakhir, seri 10, pembahasan tentang air ketuban ya atau amniotic fluid atau liquor amnii, di mana kalau kita tahu tadi ada pembentukan plasenta ya sudah saya jelaskan, kemudian tali pusat. Nah, yang terakhir ini adalah tentang air ketuban. Air ketuban fungsinya sangat penting sekali ya pada keseluruhan proses dari kehamilan. Di mana kita tahu bahwa di dalam ruang yang diliputi oleh selaput janin terdiri dari lapisan amnion dan korion, ini terdapat cairan amnion ya. Jadi dilapisi oleh lapisan-lapisan tadi, lapisan amnion korion. Kurang lebih berisi 1 liter air ketuban, di mana jumlah air ketuban ini sangat bervariasi dan umumnya pada usia kehamilan 36 minggu ini jumlahnya kurang lebih 1030 cc. Nah, semakin tua, atau semakin, mendekati aterem ya dan atau lewat dari aterem, maka jumlah air ketuban ini akan semakin berkurang ya. Misalnya ini pada usia 40 minggu akan menurun ya, jumlahnya kurang lebih 790 cc. Nah, jika itu tidak segera lahir ya atau masuk di usia 43 minggu, maka ini akan semakin berkurang ya menjadi kurang lebih 240 cc. Ini sangat berbahaya yang dikenal sebagai oligohidramnion ya atau jumlah air ketuban yang sangat sedikit. Sebaliknya, apabila jumlah air ketuban sangat banyak itu yang kita kenal sebagai hidramnion atau polihidramnion itu juga tidak bagus ya. Jadi setiap komplikasi itu pasti akan mempengaruhi atau menimbulkan permasalahan pada janin. Ini adalah, model ya, model dari cairan amnion berwarna, jernih ya, kemudian kekuningan dan, ini fungsinya adalah untuk melindungi janin di dalam uterus ya. Jadi selain melindungi dari injuri atau, trauma dan juga menjaga, suhu ya. Jadi apa namanya, perubahan suhu ini, eee, tidak terpengaruh seperti itu ya, karena ini akan bersifat hangat ya dan bersirkulasi setiap 3 jam sekali ya. Ini awalnya pada saat awal setelah implantasi, ini kita lihat ada rongga ya, ini adalah cairan amnion ya. Nah, nanti ini yolk sac itu fungsinya atau badan kuning ini, apa namanya, fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi sementara ya, sampai nantinya plasenta terbentuk. Kemudian karakteristik dari cairan amnion sendiri ya, ini fungsinya karena kan seperti cairan ya, jadi memungkinkan janin itu untuk bergerak secara bebas berenang di dalamnya. Volume pada kehamilan aterem kurang lebih 1000 sampai 1500 cc, kurang dari itu dan lebih dari itu adalah kondisi patologis atau tidak normal tadi. Kemudian baunya khas, bau amis tapi tidak pesing ya atau tidak ini karena bukan kencing ya, harus dibedakan ya. Berat jenis, ini 1,008 terdiri dari 98% adalah air, sisanya adalah garam anorganik, bahan organik, rambut lanugo ya atau rambut tipis, rambut halus, kemudian sel-sel epitel, vernica caseosa atau lemak yang meliputi, tubuh janin dan juga protein. Terdapat LS atau lecithin sphingomyelin di mana ini adalah sebagai salah satu penanda fungsi paru-paru itu sudah normal atau belum ya. Jadi nanti biasanya pakai pemeriksaan rasio LS, lecithin sphingomyelin ini. Kemudian, ini tadi ya, jika lebih dari normal ya, ini akan terjadi hidramnion, jika kurang dari normal akan terjadi oligohidramnion. Nah, ini sifatnya alkalis ya, maka ini bisa membedakan nantinya dengan air kencing ya. Kalau air kencing sifatnya asam, makanya ini nanti bisa dilakukan pemeriksaan dengan kertas lakmus, seperti itu. Kalau kencing tidak ada rambut lanugonya, tapi kalau ketuban itu ada rambut lanugonya. Secara fisiologis ya, maka, amniotic fluid atau cairan amnion ini adalah berfungsi untuk memungkinkan janin itu berenang, bergerak secara bebas ya, dan tumbuh dengan bebas. Kalau jumlahnya sedikit itu akan menghalangi pergerakan secara normal. Selain itu melindungi bayi atau janin terhadap pukulan, benturan, atau trauma ya, misalnya dari gerakan-gerakan anak sendiri. Nah, kalau ketuban itu normal, gerakan janin tidak dirasakan nyeri. Tapi kalau jumlah air ketubannya itu sedikit, maka, pergerakan anak itu akan dirasakan nyeri oleh ibu. Kemudian mempertahankan suhu tubuh tetap
tetap stabil ya. Dan saat persalinan ini akan membuka serviks dengan mendorong selaput janin ke ostium uteri dan juga sekaligus akan membersihkan jalan lahir ya sebelum janin itu, keluar seperti itu. Jadi dibersihkan ya. Sifatnya steril kan ini ya, jadi dibersihkan, seperti itu. Nah, dari mana sebenarnya cairan ketuban ini ya? Nah, cairan ketuban itu sebenarnya ya juga belum jelas asalnya dari mana, tapi bersirkulasi terus tiap 3 jam. Nah, ini kemungkinan berasal dari kencing janin ya. Jadi, Kak, janin itu kan kencing. Nah, kemudian itu akan diminum lagi terus seperti itu. Jadi dari kencing janin, transfudan darah janin, sekret epitel amnion ataupun campurannya. Nah, diketahui bahwa peredaran likuran amni cukup baik dalam 1 jam didapatkan perputaran sekitar 500 mili. Bagaimana teori yang mengatur itu ya? Ya, bayi menelan air ketuban, kemudian dikeluarkan melalui kencing, ditelan lagi ya, kemudian dikeluarkan melalui kencing, terus seperti itu. Jadi air ketuban terus-menerus diganti, dibuat tetapi juga dialirkan. Nah, pada kondisi di mana jumlah air ketuban itu banyak atau lebih dari 1000 cc tadi, bisa jadi karena pengalirannya tidak sempurna. Pengaliran tidak sempurna bisa jadi ada kecacatan pada daerah, eee, apa namanya, kecacatan pada daerah yang berfungsi untuk menelan ya, itu. Jadi ini diminum, kemudian diserap oleh usus, diangkut ke plasenta untuk diedarkan ke dalam darah ibu, ya. Misalnya ada gangguan menelan tadi, ada cacat misalnya pada daerah, laring ya, maka itu akan bisa mengalami terjadinya hidramnion. Adanya sistem pertukaran ini yaitu pertukaran air antara ibu janin, pertukaran antara ibu dan air ketuban, serta pertukaran antara janin dan air ketuban ya. Ini proses pertukarannya. Nah, ini adalah peran, apa ya istilahnya ya, kita kalau konsumsi intake cairan normal ya, hidrasi dan peran cairan selama kehamilan. Nah, ini penting ya untuk, apa ya, mensuplai memastikan jumlah cairan itu cukup selama kehamilan. Jadi amniotic fluid atau AV, nah ini terdiri dari cairan kan ya tadi ya, 98% itu adalah cairan. Nah, water reservoir ya, jadi atau penampung cairan ini memastikan perlindungan dan perkembangan dari janin tadi ini, cairan apa, ketuban tadi ya. Kemudian volume plasma ini akan meningkat sekitar 40 sampai 50% di atas kondisi tidak hamil ya. Osmolaritas akan menurun dari 290 menjadi 280 miliosmolarity per kilogram dibandingkan dengan kondisi tidak hamil. Ini kondisi plasenta, 80% juga terdiri dari air, ya. Ini. Nah, beberapa organ besar atau organ penting yang memastikan atau mensuplai cairan, ini. Kemudian, potensial konsekuensi ya, jadi konsekuensi potensial yang bisa terjadi, apa ya istilahnya ya, dengan kaitannya dengan intake cairan tadi. Jadi ibu harus cukup minum cairan ya. Karena apa? Karena ini juga kaitannya nantinya dengan, apa ya, jumlah air ketuban juga. Kalau ibunya kurang minum ya air ketubannya juga akan, berkurang seperti itu. Nah, amniotic fluid volume ya ini dikenali sebagai suatu prediktor untuk mengetahui fetal well-being atau kesejahteraan janin ini. Dan ini untuk apa ya istilahnya ya, subsequently of poor perinatal outcome ya. Jadi ini sebagai salah satu prediksi juga, kaitannya dengan outcome perinatal yang buruk. Nah, ini dapat dievaluasi menggunakan, USG ya dengan penanda AFI atau Amniotic Fluid Index. Nah, Amniotic Fluid Index ini pada kondisi kehamilan ya dengan, AFI yang rendah, maka, eee, oke, jadi konsumsi cairan itu juga akan mempengaruhi AFI intinya itu ya. Jadi ibu kalau minumnya kurang ya akan mempengaruhi indeks cairan amnion tadi. First evidence in pregnant women ya seems to indicate potensial benefit. Jadi bukti ya, berbasis bukti ya, bukti, dari wanita yang hamil ya, ini kemungkinan ya nampaknya mengindikasikan adanya manfaat yang potensial dari peningkatan cairan. Jadi ibu hamil intinya harus minum air putih yang banyak ini. Nah, jadi ada hubungan
terkait dengan peningkatan intake cairan minum dengan volume cairan amnion, seperti itu. Pada, wanita yang mengalami kekurangan atau jumlah amnion yang rendah tadi atau yang mengalami oligohidramnion. Jadi salah satu terapinya adalah bisa dengan meningkatkan intake cairan yang cukup, seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan dari sekian seri terakhir yaitu seri ke-10 ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, terima kasih.